Aduh, cantik sekali ini. Siapa yang menggambar ini? Bu Ria di mute, Bu Ria. Oke, Ibu Ria di unmute dulu, sorry. Jangan lupa siapkan catatan ya. Kita catat apa yang kita dapat. Ibu Ria, tolong buka suara. Bu Ria di unmute dulu, Bu. Ya, siap. Jangan lupa di-record link. Sudah, Pak. Ada ya, ini. Oke. Ya, ini memang keluar gambarnya begini ya, link. Kotaknya nggak bisa bersih ya ini. Gimana caranya? Ya, nggak apa. Biasanya ini internetnya lagi ini ya, nggak bagus biasanya. Nanti kadang muncul, kadang hilang, Bu. Nggak apa-apa. Masih jelas gambarnya. Ya, selamat sore teman-teman. Suaranya boleh up sedikit. Suaranya nggak dengar. Gimana naikinnya kecil. suara? Jelas kok di saya, Bu. Dengar? Jelas ya. Jelas ya. Oke. Oh, berarti punya Pak Timo yang nggak jelas. Ya, oke, maaf sekali. Jelas, tapi agak kecil sih, Bu Ria. Hah? Agak kecil suaranya. Bikin aja deh, nggak pakai speaker-speakeran soalnya. Oke. Oke. Oke ya. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Senang sore ini bisa kembali berbagi ya. Jadi hari ini saya ditodong mendadak oleh Pak Timo. Jadi saya mencari kira-kira topik apa yang menarik siang hari untuk dibahas, membuat semuanya bisa tetap semangat, tidak ngantuk. Ya. Nah, jadi hari ini karena kebanyakan ini, jadi meskipun topiknya ini sepertinya untuk wanita, tetapi saya rasa ini juga untuk pria juga perlu tahu ya. Jadi tentang bagaimana kita memilih produk pembersih yang aman, khususnya untuk area-area sensitif kita ya. Kalau berbicara area sensitif, biasanya wanita lebih suka yang sensitif-sensitif dibanding pria gitu ya. Nah, oke, ini kok masih keluar begini ya ntar ya. Oke, ya jadi kita seorang wanita ya dalam seluruh usianya ya, apalagi memasuki usia reproduktif, biasanya kita diperhadapkan dengan masalah-masalah dalam hal pemilihan produk kesehatan ya, dalam hal menjaga area intim kita. Ya, kita tidak bisa anggap remeh karena ini sesuatu yang sepertinya seringkali dipandang sebelah mata. Tetapi ini area yang penting untuk tetap dijaga kesehatannya dan kebersihannya. Ya, karena kita seringkali take for granted ya, kalau kita nyaman-nyaman saja, kita seringkali lupa untuk merawatnya. Tetapi bila timbul masalah, baru di situ kita bingung cari solusinya, gitu ya. Jadi dari awal, bahkan ketika seorang anak gadis remaja memasuki menstruasi, kita semua sebagai ibu-ibu perlu mulai memperhatikan kesehatan putri-putri kita ya, supaya mereka tetap terbiasa dengan habit hidup sehat dan bersih. Nah, apa yang perlu kita perhatikan dan bagaimana kita menjaga private part kita ya. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya kita jangan cenderung untuk lebih mudah memakai sesuatu, tetapi lebih baik kita mengevaluasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari ya. Ini semua saya rasa yang hadir di sini banyak ibu-ibu muda juga ya, yang masih usia produktif. Ada juga sebagian yang mungkin sudah memasuki usia menopause, atau juga ada bapak-bapak juga di sini ya yang perlu tahu juga untuk info ini berguna untuk istrinya, untuk anak gadisnya gitu ya. Atau mungkin anak-anak remaja, pemudi yang mau menikah pun perlu tahu juga ya, bagaimana kita untuk tetap bisa sehat begitu. Nah, yang paling penting, paling basic ya sebenarnya, kita wanita seringkali dibuat pusing, repot bila timbul masalah yang disebut dengan keputihan ya. Biasanya
ibu-ibu, para gadis pusing gitu ya. Waduh, ini gimana ada masalah keputihan. Nah, kalau kita lihat masalah keputihan sendiri, sebenarnya itu adalah hal yang wajar ya. Karena seorang wanita dalam siklus hidupnya, bila wanita tersebut ada dalam usia reproduktif, pasti mengalami yang namanya keputihan ya. Jadi dimulai ketika seorang anak gadis mulai menstruasi, sampai nanti juga masih ada masa-masa di mana kita mengalami keputihan. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah bila keputihan itu mengganggu. Nah, mengganggu ini dalam artian apa? Dalam arti menimbulkan mungkin gatal, menimbulkan bau gitu ya, itu yang mengganggu. Tapi kalau dalam batas wajar-wajar saja, itu sebenarnya bagian dari siklus hormonal kita, para wanita. Nah, yang paling penting diperhatikan adalah pemilihan pakaian dalam, itu nomor 1. Jadi gunakan pakaian dalam yang nyaman, yang bahannya katun atau sutra. Jangan pakaian dalam yang tidak menyerap keringat, sehingga cenderung mudah lembab. Karena kalau lembab, maka jamur bakteri akan lebih mudah hidup ya. Jadi kita kalau tinggal di negara tropis, apalagi banyak aktivitas, semakin sering kita mengganti pakaian dalam, ini sudah melakukan satu hal yang sangat baik ya untuk mencegah timbulnya gangguan masalah dengan keputihan. Kemudian juga yang kedua, ketika kita membersihkan organ intim kita, kita perlu memperhatikan dari depan ke belakang ya, jangan sebaliknya. Mengapa? Karena kalau sebaliknya kita bisa membawa bakteri dari kotoran ya, mungkin dari anus gitu ya, bisa ke bawah ke depan, dan ini juga bisa menimbulkan masalah keputihan karena biasanya masalah keputihan itu pemicunya kalau enggak bakteri, jamur ya. Jadi kita ketika membersihkan organ intim kita, biasakan dengan air yang mengalir dari depan ke belakang, jangan sebaliknya. Dan hindari pemakaian sabun yang mengandung parfum gitu. Kadang ada ya, zaman dulu biasanya ibu-ibu di daerah gitu, anak kecilnya, anak perempuannya dicebokin dengan disabun gitu ya. Kalau habis buang air gitu kadang dicuci pakai sabun. Ternyata sabun itu harus dihindari, apalagi ada sabun yang menggunakan parfum-parfum bahan kimia. Nah, parfum ini juga akan menimbulkan masalah baru ya. Jadi ini juga perlu dihindari. Dan juga buat para wanita, sebaiknya juga kita menghindari douching ya. Douching ini mungkin tahu ya, membersihkan. Biasanya ini hanya bisa dilakukan mereka yang sudah menikah ya. Jadi douching ini kita membersihkan organ intim dengan alat yang seperti ada apa ya, seperti ada tabungnya begitu, dimasukkan untuk membersihkan sampai dalam. Nah, sebaiknya ini tidak dilakukan sendiri kecuali atas hasil konsultasi dengan dokter begitu ya. Juga kita hati-hati dalam melakukan ini karena kalau tidak tepat juga akan menimbulkan masalah baru. Nah, yang lain juga yang kita perlu hindari adalah melakukan penguapan. Ini di Indonesia biasanya banyak dilakukan ya, khususnya kalau mau jadi pengantin gitu ya. Banyak ya dilakukan kalau di salon-salon tradisional namanya ratus. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Jadi biasanya mereka membuat seperti arang begitu, diberi rempah-rempah, terus orang disuruh duduk, ditutup sekitarnya supaya katanya biar harum dan sebagainya. Jadi diberi uap panas gitu ya. Nah, ini ternyata juga bisa menimbulkan masalah karena bisa menimbulkan iritasi juga. Ini praktek-praktek yang seringkali sudah menjadi kebudayaan, ternyata itu belum tentu tepat untuk dilakukan. Nah, jadi terkadang hal-hal yang dilakukan yang dianggap sepele ternyata bisa menimbulkan masalah. Nah, Atomi sebenarnya ini luar biasa banget. Kita semua sudah mengenal produk ini, yaitu kita punya satu produk pembersih yang luar biasa namanya Aidam Cleanser. Ya, jadi Aidam ini disebutnya pembersih from head till toe. Jadi pembersih yang bisa membersihkan dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot harus diratus lah. Ratus ke salon itu cukup mahal ya. Dulu saya pernah itu dulu banget gitu ya. Nggak, dalam ketidaktahuan katanya paket sebelum persiapan nikah disuruh ratus, disuruh apa. Aduh, ternyata setelah tahu Aidam saya bilang kenapa hidup
sudah sulit dibuat tambah sulit gitu ya. Kita cukup dengan AIDAM 1 botol menyelesaikan segala masalah dari ujung kepala sampai telapak kaki. Jadi AIDAM ini ternyata luar biasa. Semakin saya pelajari, semakin saya itu kagum dengan Atomy. Karena Atomy itu memikirkan hal-hal yang di luar kita pikirkan gitu ya. Jadi di Atomy ini setiap produk bukan hanya punya manfaat tetapi selalu punya value. Bila Anda berbelanja produk, biasanya Anda bilang ada harga, ada rupa gitu ya. Tapi kalau di Atomy ini setiap produk yang kita beli selalu dibeli nilai ekstra yang melebihi dari apa yang dapat kita bayangkan. Jadi benar-benar Atomy itu memikirkan kepuasan pelanggannya itu banget gitu ya. Semakin kita kenal komposisi produk, semakin kita itu heran. Kok bisa produk sehebat ini, sebagus ini, kok bisa murah? Itu yang saya sampai sekarang masih benar-benar terkagum-kagum ya. Rasanya kita para Atomian nih orang-orang yang hidup dengan disupport oleh pemerintah ya, menerima bantuan seumur hidup karena kita bisa menikmati riset yang luar biasa dengan produk-produk yang luar biasa dan harganya sangat terjangkau sekali ya. Jadi ini kita ini bangga banget. Saya sangat bangga dan nyesel rasanya kenal Atomy kenapa baru 3 tahun gitu ya, nggak dari dulu-dulu kenal Atomy. Aduh, ternyata produknya semakin dipahami, semakin dipelajari itu semakin keren. Memang di Atomy kita tidak perlu setiap orang menguasai produk seperti kita mau kuliah. Kata Pak Timo, ini bukan Universitas Atomy ya, jangan kasih kuliah gitu ya. Tetapi menurut saya ada kalanya kita ini perlu juga sesekali untuk tahu, menggali, belajar sendiri, self study. Itu produk sebenarnya apa sih unggulnya, hebatnya? Karena dengan kita menggali seperti itu, kita akan dibuat semakin terkagum-kagum gitu ya. Jadi kita nggak pernah salah pilih deh. Di Atomy ini produknya luar biasa banget. Nah, AIDAM ini dikatakan adalah pembersih yang bisa menjaga area sensitif kita. Kalau bicara area sensitif, bisa pria, bisa wanita ya. Jadi kalau hari ini saya bicara tentang area sensitif wanita, bukan berarti ini hanya eksklusif untuk wanita. Pria pun punya area sensitif dan itu juga perlu dibersihkan juga gitu ya. Nah, AIDAM ini kandungannya luar biasa sekali. Nah ya, saya ini sebenarnya agak terganggu dengan tulisan ini tapi nggak tahu cara ngilanginnya gimana ini. Bentar, aduh, sorry ya. Nah oke. Jadi AIDAM ini ketika kita teman-teman membaca di web ya, kita lihat komposisinya. Jadi di dalam AIDAM ini terdapat 8 macam herbal alami yang bisa menjaga area sensitif kita. Ya, nanti saya akan sedikit review tentang fungsi-fungsi herbal tersebut sehingga teman-teman bisa semakin kagum dan semakin jatuh cinta, gitu ya. Jadi ada 2 kategori. Yang pertama, kategori pertama ini adalah herbal alami yang fungsinya itu luar biasa banget ya. Ada chamomile, ada rosemary, lavender, marshmallow, dan sebagainya. Kemudian ada juga bagian yang kedua yang fungsinya itu untuk meningkatkan imun dari area sensitif kita. Jadi kalau kita bicara tentang imun tubuh, ternyata imun tubuh itu bukan hanya masalah imun di tenggorokan, imun daya tahan tubuh, ternyata area sensitif kita pun perlu ditingkatkan imunnya. Karena kita tahu melalui area sensitif ini seringkali penyakit juga bisa masuk ya. Dari HIV, masalah nantinya bisa timbul kanker serviks dan sebagainya. Jadi area sensitif ini juga perlu ditingkatkan imunitasnya. Ya, kita bukan hanya menjaga imun tenggorokan yang area lain, tetapi yang satu itu jangan dilupakan ya. Jadi kita tetap perlu menjaga imun dari area sensitif kita juga ya. Nah, kalau kita lihat kategorinya 2 ingredient ini yang di atas dan yang di bawah ya, ini teman-teman bisa lihat di web. Tapi ini saya dapatkan, saya dibantu Helen waktu itu diterjemahkan dari webnya Korea. Nah, jadi web Korea itu sebenarnya sumber kita untuk belajar lengkap banget. Yang info yang ada di web Indonesia itu terkadang sangat tidak lengkap gitu ya. Kalau teman-teman yang suka belajar masuk ke web Korea, penjelasannya itu lebih detail dalam banyak hal, dalam
produk-produk itu infonya lebih detail. Saya rasa requirement Korean FDA itu jauh lebih ketat ya dibanding dari requirement BPOM Indonesia gitu ya. Jadi kalau dikatakan yang 8 ingredient di atas itu dikatakan 8 natural herb keep sensitive and delicate skin safe and clean. Jadi yang atas itu gunanya untuk menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Nah, yang di bawah, ini tambahan yang di bawah ya, teman-teman nggak usah hafalin namanya. Saya sendiri juga susah ngawalinnya karena ini semua bahasa Latin ya. Tetapi yang di bawah ini bicara tentang bahan-bahan yang bisa meningkatkan imunitas area vulva ya. Jadi kalau kita bicara organ intim wanita, bagian luarnya kita biasa menyebutnya area vulva ya. Kalau kita bilang vagina itu yang di bagian dalam gitu kan. Nah, daerah vulva ini luar ini itu perlu ditingkatkan imunnya. Nah, itu bahan-bahannya juga terdapat di dalam IDAM cleanser. Jadi IDAM ini luar biasa sekali fungsinya. Nah, saya coba ya melihat sedikit satu persatu beberapa bahan yang ada di dalam IDAM. Jadi di dalam IDAM ini, tadi yang 8 ingredient yang di atas ya, ada kandungan chamomile. Chamomile ini fungsinya sebagai antiinflamasi. Jadi chamomile ini selain ada di IDAM, banyak juga terdapat di produk-produk skincare. Karena kita tahu chamomile ini fungsinya untuk menenangkan, untuk anti peradangan. Ya. Kemudian ada lagi tentang rosemary. Ya, jadi rosemary ini juga punya fungsi sebagai antiinflamasi dan bisa mengurangi bengkak atau puffy ya, swelling and puffiness of the skin. Jadi kalau ada area yang mungkin karena iritasi, karena gatal dan sebagainya ya mengalami bengkak, puffy, itu bisa ditenangkan. Juga bisa mengatasi burn and soot the skin. Jadi rasa panas ya, mungkin karena gangguan tertentu, iritasi tertentu, terkadang ada ya entah di area sensitif maupun di bagian tubuh yang lain ya, ini bicara ke area tubuh yang lain juga. Makanya tidak heran IDAM ini bisa dikatakan satu produk 1000 wajah gitu ya, karena fungsinya bisa banyak. Ada yang bilang jerawat cuci pakai IDAM, ya ada yang bilang kena cacar air total dengan IDAM, ketombe nggak sembuh-sembuh, coba deh keramasnya dibilas pakai IDAM gitu ya. Kadang kita bilang luka kakinya eksem pakai IDAM. Nah, bicara tentang IDAM ini karena ada bahan-bahan yang kandungannya luar biasa. Jadi rosemary ini mempunyai kemampuan untuk mengatasi rasa terbakar ya, panas di kulit. Juga membantu mengatasi masalah dermatitis, misalnya seperti eksem, psoriasis, itu rosemary itu sangat bagus. Nah, kemudian juga ada kandungan lavender. Ya, lavender ini banyak dipakai ya di produk sabun, di produk skincare ya. Dan untuk produk feminine hygiene, lavender ini gunanya bisa mengatasi vaginal infection yang disebabkan oleh candida. Jadi jenis jamur. Karena terkadang keputihan itu penyebabnya bisa candida, bisa karena bakteri ya. Jadi lavender ini juga punya kemampuan untuk mengatasi infeksi di vagina. Ya, itu sebabnya lavender ada di dalam IDAM. Nah, kemudian ada bunga marshmallow di situ ya. Jadi marshmallow ini juga gunanya untuk soothing and moistening effect. Jadi memberikan rasa adem, enak, nyaman gitu ya, dan melembabkan. Ya, kita seringkali memilih produk pembersih itu seringkali efeknya memberikan kesan justru malah kering gitu ya. Jadi sesuatu yang basah jadi kering. Tetapi kalau IDAM ini tidak meninggalkan efek kering ya, tetapi lembab yang nyaman begitu ya. Karena di dalamnya juga ada kandungan marshmallow yang gunanya untuk memberikan efek moistening ya, jadi melembabkan. Tapi tidak membuat rasanya apa ya nggak nyaman nggak ya, tapi nyamannya juga bisa mengatasi area misfi kita yang kering. Biasanya kering ini bisa banyak sebabnya ya, apalagi ibu-ibu yang sudah memasuki usia menopause. Biasanya gangguannya adalah area sensitifnya jadi kering. Itu karena masalah hormonal. Nah, dengan kita membersihkan dengan IDAM, ini juga bisa membantu untuk
memberikan kesan lembab. Ya, daripada kita cari pelembab yang aneh-aneh, lebih baik coba sering mencuci dengan tiap hari, biasakan mencuci dengan Aidam. Ya, mencuci dengan Aidam, kita lap bersih karena memberikan efek lembab. Nah, ada lagi produk, ada lagi bahan namanya Hoituria cordata. Jadi Hoituria cordata ini ternyata kalau kita searching di internet, banyak sekali medical jurnalnya. Banyak sekali jurnal medis yang mengatakan bahwa Hoituria cordata ini banyak dipakai untuk meningkatkan imunitas vagina kita. Jadi gunanya untuk vaginal innate immunity. Jadi imunitas dari dalam, imunitas yang muncul dengan sendirinya gitu ya. Jadi ini bahannya ini luar biasa. Hoituria ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang mematenkan produk ini untuk produk kesehatan vagina ya. Nah, itu ada di dalam Aidam. Kemudian juga ada basil ya. Daun basil ini punya fungsi sebagai antibakteri, anti peradangan ya. Juga bisa untuk mengatasi masalah jerawat. Ya, makanya nggak heran teman-teman ada yang kasih testimoni itu. Kalau ada jerawat coba deh dioles Aidam atau dicuci dengan Aidam. Ya, ini ternyata salah satunya muncul adalah fungsi dari basil. Karena basil ini bisa mengatasi bengkak-bengkak karena jerawat. Ya, misalnya pas jerawat ataupun bengkak di area misfi juga bisa kalau ada masalah gatal atau sensitif. Ya, pemakaian celana dalam yang terlalu ketat sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, iritasi. Nah, ini basil ini bisa menenangkan ya dan mengatasi yang tidak nyaman. Juga untuk yang ada jerawat, dia bisa mencegah munculnya jerawat karena dia punya efek antibakteri. Nah, fennel atau adas ya, adas manis ini gunanya juga bisa memperbaiki simptom vaginal atropi. Jadi vaginal atropi itu salah satunya apa ya? Gatal, ya, rasa panas, burning gitu kadang-kadang ada ya, kering, ya, atau juga sakit ya ketika berhubungan. Itu disparunia ini juga kadang dialami mereka yang memasuki usia menopause. Nah, ini bisa dibantu dengan Aidam ini supaya hal-hal itu bisa diminimaliskan. Nah, kemudian ada bahan namanya Centella asiatica. Di Atomi Centella asiatica ini banyak dipakai di produk-produk skincare juga ya. Salah satunya seperti di Derma Real Cica, itu juga pakai Centella asiatica. Nah, Centella asiatica ini bisa membantu untuk mengatasi ini ya, increase vaginal wall thickness. Itu lebih enak diomong daripada dideskripsikan terlalu vulgar ya. Kadang-kadang ibu-ibu yang sudah menopause rasanya itu vaginanya lebih tipis ya, lebih tipis sehingga mungkin kalau berhubungan mengalami rasa sakit atau karena kering gitu ya. Nah, Centella asiatica ini memberikan kesan lebih tahan dinding vagina kita sehingga tidak mudah iritasi seperti itu ya. Nah, Aidam cleanser ini adalah pembersih yang luar biasa untuk area vulva. Ya, banyak orang yang kemarin mengatakan pH Aidam berapa? Ada banyak yang bilang 4 ya. pH Aidam itu 6, bukan 4. Ini saya tanya ke Helen sendiri. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya sempat kontak Helen nanya pH-nya berapa. Helen ngontak ke kantor pusat. Helen bilang 6. Saya bilang ke Helen begini, Helen bukannya pH untuk pembersih wanita itu disarankan dalam pH 3,5 sampai 4,5. Nah, jadi begini ya teman-teman, ini untuk meluruskan saja. Kita yang perlu kita bersihkan itu area luar. Ya, jadi daerah vulva saja. Kita tidak perlu membersihkan bagian yang ada di dalam. Kalau di dalam memang area pH-nya itu di kisaran pH 4. Tetapi di area luar itu kita ideal pembersihnya itu di antara kisaran pH 4,5 sampai 6. Itu sudah cukup ya. Jadi Aidam itu pH-nya 6. Jadi pH 6 ini dia tetap membuat bakteri-bakteri itu nyaman ada di dalam. Kita di dalam vagina kita ini kan banyak sekali bakteri probiotik.
yang gunanya untuk menjaga imun vagina kita. Jadi sebenarnya vagina ini area yang bisa self cleaning. Kita nggak perlu pusing-pusing pakai cairan pembersih yang aneh-aneh gitu ya, sampai pakai tisu pembersih lah, kita bersihin yang macam-macam, karena sebenarnya bisa self cleaning. Karena kalau kita terlalu sering bersihkan dengan cairan yang salah, justru mengganggu kehidupan probiotik bakteri-bakteri baik yang ada di dalam vagina kita. Nah, bakteri-bakteri yang ada di vagina ini diperlukan untuk menjaga kesehatan vagina kita. Jadi ya, kalau kita ibu-ibu yang kita tahu ya, ada biasanya ibu yang melahirkan dengan sesar dan ada secara normal. Sebenarnya bayi-bayi yang lahir secara normal itu imun tubuhnya lebih bagus dibanding bayi yang lahir secara sesar. Kenapa? Karena kalau bayi itu lahir secara normal, dalam perjalanannya dia meluncur keluar, bayi itu sempat bisa mendapat atau memakan bakteri probiotik yang ada di dalam saluran lahir, di dalam vagina ibu. Bakteri yang ada di dalam vagina ibu ini probiotik yang luar biasa yang akan menjaga daya tahan tubuh anak sampai dia dewasa nanti, sampai dia tua nanti. Jadi bersyukurlah ibu-ibu yang bisa melahirkan dengan alami. Karena anaknya sudah mendapat imunitas yang pertama, yaitu dari vagina ibunya ketika anak itu lahir. Jadi sekarang di dunia barat, mereka yang melahirkan secara sesar, justru dokter kandungannya sengaja mengambil vagina yang mengambil bakteri probiotik itu diberikan kepada babynya. Gunanya apa? Untuk imun tubuh. Selain baby itu meminum kolostrum dari air susu ibu. Jadi yang membuat daya tahan tubuh anak itu dari probiotik yang ada di saluran vagina ibu dan dari kolostrum air susu. Ini dua sangat penting untuk imun tubuh seorang anak, ya. Nah, jadi kita harus menjaga supaya bakteri-bakteri probiotik itu tetap happy hidup di dalam vagina kita, karena itu diperlukan untuk imun tubuh, ya. Nah, ketika kita menggunakan Idam cleanser, ini kita gunakan untuk membersihkan area vulva, area luar, bukan untuk sering-sering membersihkan area dalam. Nah, sesekali memang kita bisa membersihkan area yang dalam ya dengan cara dowsing. Kalau Anda teman-teman mau melakukan dowsing, Idam ini bisa dipakai. Caranya Idam ini dilarutkan di air matang, pakai botol dowsing, dilarutkan di air matang yang mungkin 2 atau 3 pump, dicampur air matang, bisa disemprotkan ke dalam. Ya, once in a while itu bolehlah, misalnya setelah menstruasi. Bisa dilakukan seperti itu ya, ketika merasa kurang nyaman, sedang keputihan sesekali bisa dilakukan. Ini Idam ini bisa tetap menjaga suasana yang nyaman untuk bakteri probiotik kita hidup. Nah, jadi kalau kita melihat produk pembersih feminim hygiene yang dijual di pasaran yang biasanya namanya pakai lakta something gitu ya, pasti ada lakta-laktanya. Karena itu kenapa pakai lakta? Karena itu dia mau menunjukkan di dalam produk itu ada lactobacillusnya gitu ya. Nah, kalau Idam ini tidak pakai lactobacillus, tetapi Idam ini bisa menciptakan supaya lactobacillus alami kita happy. Dia membuat suasana yang nyaman supaya lactobacillus alami kita justru yang hidup dari yang ada di dalam tubuh, bukan ditambahkan dari luar. Karena apa yang ditambahkan dari luar itu berbeda dengan apa yang sudah ada di dalam. Nah, kalau Idam kita untuk menciptakan lactobacillus yang memang ada di dalam saluran vagina ini bisa tetap hidup dan berkembang biak, tidak terganggu kenyamanan hidupnya, ya. Tetapi ketika kita membersihkan, yang sebenarnya perlu dibersihkan area vulva, bukan area yang terlalu masuk ke dalam. Ya, justru pembersih-pembersih yang strong acid, yang asamnya terlalu tinggi, itu tidak direkomendasikan, ya, karena bisa membuat bakteri itu terganggu keseimbangannya. Ya, jadi pH Idam cleanser ini 6, itu pH yang aman, bisa dipakai untuk pembersih vagina, bisa dipakai untuk membersihkan gatal-gatal di badan, bisa dipakai untuk area tubuh yang lain.
Itu sebabnya Idam Cleanser ini satu produk sejuta manfaat ya, karena fungsinya bermacam-macam. Ya. Nah, jadi Idam Cleanser sendiri ini menggunakan aroma natural ya, nggak ada tambahan parfum. Jadi teman-teman jangan takut untuk mereka yang sensitif ya. Jadi aromanya alami dari aroma ekstrak apel dan jeruk mandarin ya. Jadi cara pakainya kita pompa secukupnya, kita bersihkan seperti sabun, kemudian kita bilas dengan air hangat-hangat. Nah, satu lagi yang teman-teman patut perhatikan bila Anda ada yang sering bermasalah dengan keputihan ya. Nomor 1, perhatikan sabun deterjen yang dipakai untuk mencuci pakaian dalam. Ya, jangan pernah mencuci pakaian dalam dengan menggunakan pewangi. Banyak kan biasanya ibu-ibu tuh kepengen cuciannya harum gitu ya, pakai pewangi yang macam-macam gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan iritasi. Itu saya sangat ngerti banget karena saya orang yang nggak tahan bila pakaian dalam saya kena pewangi ya, pasti saya akan gatal. Jadi saya bisa tahu dengan pasti sebabnya apa. Jadi kalau Anda sering berulang-ulang masalahnya sama keputihan sampai harus minum obat dokter, harus memakai produk yang dimasukkan ke dalam, coba cari solusi yang paling aman dulu. Sebelum minum produk obat-obat antibiotik, anti jamur, hindari pemakaian pewangi untuk cucian pakaian dalam Anda ya. Pakai deterjennya Atomy. Deterjennya Atomy itu sangat bagus sekali komposisinya ya. Irit ya, pakainya sedikit, irit dan aman untuk kulit. Karena sebenarnya ketika kita mencuci pakaian dalam, kita mencuci baju kita, ibu-ibu jangan mikir, aduh deterjen aja kok 150.000 mahal sekali. Sangat irit ya, sedikit sudah cukup. Karena pakaian itu produk yang selalu nempel ke kulit kita. Ya, produk bahan-bahan kimia apapun yang ada di sabun kita, itu ketika kita berkeringat, tubuh kita lembab, maka bahan kimia yang ada di sabun tertransfer ke tubuh kita. Tubuh kita ada pori-porinya ya, bisa masuk ke ke sistem tubuh kita. Jadi teman-teman, sabun deterjen itu hal yang sangat perlu diperhatikan. Jangan hanya mikir hitungan boros dan irit, tetapi Anda berhemat banyak ketika Anda memakai sabunnya Atomy, deterjennya Atomy ya. Karena kalau sudah gatelan sampai kena eksim, langganan dokter kulit, coba hitung berapa yang Anda keluarkan. Belum lagi Anda harus minum obat-obatan ya, sudah bayar obatnya juga mahal, dan Anda meracuni tubuh dengan banyak produk-produk kimia. Banyak hal bisa, solusinya itu sebenarnya mudah ya, hanya dengan pemilihan deterjen yang tepat, produk pembersih yang tepat, maka masalah itu sudah hilang dengan sendirinya. Nah, ibu-ibu yang masih reproduktif ya, masih menstruasi. Kemudian mungkin ibu-ibu yang punya anak gadis yang menstruasi. Pemilihan pembalut itu juga perlu diperhatikan ya. Atomy punya pembalut wanita juga bagus. Sayang belum masuk di web Indonesia. Nah, kalau kita lihat pembalut wanita ini barang sepele. Terkadang orang itu cenderung pelit untuk membeli produk yang bagus karena anggapannya hanya sekedar untuk menampung darah yang nantinya dibuang. Tapi jangan anggap sekedar ya. Karena banyak bahan pembalut wanita yang ada di pasaran itu dibuat dari daur ulang. Kadang-kadang dari bahan kertas daur ulang yang kemudian diproses, diputihkan dengan dioksin. Ya. Nah, bila itu terus-menerus menempel setiap bulan wanita mengalami siklus menstruasi sekian tahun, ya, terkadang tidak heran timbul masalah seperti kanker serviks dan sebagainya. Bisa jadi pemicunya dari salah memilih pembalut wanita. Jadi ketika Anda memilih pembalut wanita, pilih dari bahannya, kapasnya benar-benar dari cotton. Kalau Atomy punya, tidak diragukan lagi. Cuman masih PO Korea. Ya, jadi pembalut wanita ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman ya, karena ini juga menjaga kesehatan organ intim kita.
Nah, pembalut wanitanya Atomi ini bahannya bagus, tidak ada dioksin, ya, dan juga bisa menyerap bau yang tidak sedap ya, karena kalau kita menstruasi, darah lama-lama darah kotor ya, kena udara, teroksidasi juga bisa menimbulkan bau. Nah, kita punya bahannya bagus ya. Bahkan ada kalau yang orang apa itu panty linernya itu ya, ada juga yang dipakai untuk mengatasi bau kaki nih, dipasang di dalam sepatu. Ya, panty linernya dipasang di situ sehingga mengatasi bau kurang sedap dari sepatu yang sering dipakai terus-menerus ya. Ada yang cara memakai seperti itu gitu. Jadi banyak produk Atomi ini saya lihat itu amazing banget ya. Karena setiap produk punya fungsi yang luar biasa dan punya value. Benar-benar memberikan yang terbaik untuk member-membernya ya. Jadi di Atomi kita bersyukur sekali karena banyak produk-produk yang bisa pakai keseharian kita. Dan produk ini sebenarnya produk yang akan rutin kita pakai. Ya, ketika Anda membiasakan rutinitas habit yang sehat, kehidupan yang sehat, pemilihan produk yang sehat, itu akan diwariskan ke anak-anak kita. Anak kita nantinya ketika mereka dewasa, mereka sudah ngerti, mami biasanya pakainya produk itu, ya juga akan kopi yang sama. Jadi kita bisa mewariskan gaya hidup sehat untuk keluarga kita. Nah, kerennya di Atomi, untuk kita bisa sehat, kita dibayar. Untuk kita bisa cantik, kita dibayar ya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Jadi hari ini saya sharingnya saya cukupkan sekian saja. Saya cek yang masih ada. Oke. Ya, di sini saja. Nanti sesudah ini teman-teman bisa sharing pengalaman-pengalaman Anda dengan produk-produk yang Anda pakai juga. Jadi item itu good choice untuk semuanya, produk wajib dimiliki, bukan hanya untuk ibu-ibu tetapi bapak-bapak juga patut mencobanya. Terima kasih. Ya, makasih Bu Ria. Ya, bisa stop share screen dulu Bu Ria. Ya, makasih. Oke, luar biasa hari ini. Seperti biasa ya, kalau Ibu Ria sharing. Nah, ini siap-siap nih. Pasti setelah Zoom ini semuanya pada beli AIDAM. Yang belum coba AIDAM wajib punya AIDAM di rumah gitu ya. Nanti mungkin kita akan dengar sharing-sharing dari teman-teman semua di sini yang sudah pakai AIDAM. Manfaat apa yang dirasakan. Karena ya gini, produk Atomi itu gini, AIDAM buat apa, tapi nanti pengalaman masing-masing tuh bisa berbeda-beda gitu ya. Bu Ria, ada pertanyaan dulu, apa boleh dibantu jawab? Kalau AIDAM boleh dipakai untuk saya anak. Saya mau nambah satu lagi ya. Oh, ada iya. lagi kehebatan AIDAM. AIDAM itu di dalamnya ada kandungan ceramide. Jadi ceramide itu punya kemampuan untuk menyembuhkan luka. Ya, makanya nggak heran kalau orang lecet, ya, lecet oleh apapun lah, lecet yang di luar ataupun lecet yang di dalam ya, itu bisa sembuh dan teratasi dengan pemakaian AIDAM. Jadi ibu-ibu atau mungkin ya ini sedikit vulgar sedikit nggak apa-apa ya, mungkin yang sudah menopause kan kalau kering kadang-kadang resikonya lecet. Nah, ini bisa pakai AIDAM untuk mengatasi kelecetan di misfi kita ya. Itu bisa juga mungkin untuk pengantin-pengantin baru gitu juga kadang kalau masih lecet-lecet pakai AIDAM juga bisa teratasi. Bahkan kalau anak-anak ada lecet di kulit bisa, karena di AIDAM ini ada ceramide. Ceramide itu cepat sekali mengcoating kulit, membantu pembentukan kolagen. Ya, itu yang saya mau tambahkan. Thank you. Ya, makasih Bu Ria, nggak apa-apa yang vulgar pun. Di sini senang justru yang vulgar-vulgar. Oke, Bu Ria, ini ada pertanyaan, kalau AIDAM boleh dipakai untuk anak mulai umur berapa? Anak-anak remaja kali ya? Sepertinya ya, bahannya aman ya Bu Ria ya? Kalau pemakaiannya untuk cebok, untuk pembersih area intim, ya anak-anak ketika mulailah umur 10 tahun, 8-10 tahun gitu ya, memasuki mau menstruasi pertama gitu mungkin sudah bisa dipakaikan ya. Karena anak-anak sekarang cenderung menstruasinya lebih cepat ya. Tetapi kalau dipakai kadang-kadang ada anak yang ngalamin apa itu namanya gabaken, kapan hari anaknya teman gereja saya tubuhnya merah-merah. Kalau orang Jawa bilang gabakan itu seperti virus gitu ya, kena campak gitu ya. Itu dimandiin pakai AIDAM. Dioles AIDAM, dimandiin AIDAM. Cepat bersih dan mulus lagi. Ya, jadi ini bisa dicampurkan di air mandinya anak buat bilas untuk mengatasi gangguan karena virus. Cepat untuk sembuh juga. Jadi bisa dipakaikan sebenarnya dari bayi pun bisa. Ini produknya aman. Tergantung dipakainya di area tubuh yang mana.
makasih Bu Ria. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, ini yang saya mau tanyakan juga dari Ibu Lili. Kalau fabric softenernya Atomy, apakah boleh untuk cuci pakaian dalam kita? Tadi kan Bu Ria sampaikan nggak boleh pakai, boleh ya? Boleh. Kalau fabric softenernya Atomy sangat aman. Karena itu untuk pelembut ya. Yang saya maksudkan tadi adalah pewangi-pewangi yang ada di pasaran. Mereknya apapun lah, yang harumnya semerbak, itu semua chemical. Ya, saya dulu kerja di pabrik Essen. Di divisi saya bagian flavor. Teman saya divisinya fragrance. Kerjaannya ngeramu bareng-bareng. Dia ngeramu untuk apa, softener, untuk deterjen, itu bahan kimia semua ya. Kalau yang Atomy punya beda. Semua yang ada di Atomy ini bahannya dari alami. Kalau teman-teman mencari, yang Atomy punya itu fabric softener, bukan pewangi. Ya, jadi untuk melembutkan serat kain. Beda dengan yang pewangi. Kalau pewangi itu kan pengennya bajunya wangi, karena orang Indo maunya bukan beli parfum yang dipakai di badan, tapi parfumnya sukanya parfum dari deterjen ya. Kemana-mana baunya sama, dari deterjennya pewanginya sama. Ya, itu yang jangan dipakai untuk pakaian dalam. Ya, mungkin kalau bisa dilihat di web Indonesia, kita bisa buka, itu ada wangi-wangian yang didapat juga semuanya dari bahan alami ya, dari bunga-bunga ya, bermacam-macam gitu ya. Nanti boleh dilihat di website Indonesia, itu ada semua. Oke, tadi ini ada pertanyaan, buat jerawat di dada, di punggung anak remaja bisa ya? Ya mungkin bisa dicoba kali ya. Bisa, ya. ditotolin bisa, cepat kering dan ngilangin gatal ya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke sharing ya. Ini sharingnya karena Bu Ria share tentang Idam Cleanser. Nah, kita pengen dengar pengalaman dari teman-teman yang udah pakai Idam Cleanser. Ada manfaat lainkah yang didapat, atau gimana rasanya, atau puas banget, atau gimana? Boleh mungkin share teman-teman di sini. Yuk, Ibu Ida, silakan Bu Ida. Ya. Saya mulai pakai bulan Maret 2020. Ketika itu saya ada di rumah sakit. Nah, setelah saya kembali dari rumah sakit, saya nggak pakai lagi. Kira-kira bulan Januari 2021, karena saya melihat di kamar mandi gitu ya, sayang ya, Idam nggak dipakai. Lalu saya mulai pakai lagi di area sensitif. Khususnya di luar area sensitif ya, jadi di pinggir kiri kanan. Setelah saya pakai kira-kira 1 bulan, jadi bulan Februari akhir, di pinggiran kiri kanan saya tuh suka seperti ada lemak gitu. Lemak, lalu ada juga yang mengeras. Tiba-tiba suatu hari kok lepas gitu. Nah, jadi saya merasakan ini Idam ini bisa juga untuk menyembuhkan itu. Kalau ada lemak-lemak gitu, kayak di leher saya ini ada lemak-lemak nih. Ini saya udah pakai 1 minggu, lumayan mengecil. Mudah-mudahan nanti kering terkelupas juga gitu. Jadi itu pengalaman yang saya alami betul-betul. Jadi saya pakai mulai 2021, saya kembali pakai itu. Dan setelah mendapat penjelasan dari Ibu Ria tadi, ternyata begitu banyak manfaatnya. Jadi memang Idam ini istimewa. Saya rasa Idam luar biasa, jadi boleh dipakai untuk apa saja. Terima kasih Bu Ria. Ya, tadi kata Ibu Ida istimewa. Nah ya, lebih mantap lagi. Oke, makasih Bu Ida buat sharingnya. Ini baru dengar sih saya ya, bisa menghilangkan lemak-lemak yang ada gitu ya, yang mengelupas gitu. Mengelupas ya. Oke. Ya, makasih Bu Ida. Mungkin yang punya problem serupa boleh dicoba ya. Oke, yuk selanjutnya yang mau sharing silakan. Saya boleh bullying. Oh, boleh banget Bu Wiwit, silakan. Idam Cleanser ini kalau dalam harian saya ini produk yang wajib ada. Jadi saya seperti Bu Ria ya, kalau kulit saya sensitif dan malah lebih super sensitif. Kalau saya pakai ini ya, cucian itu tidak semua deterjen itu bisa. Jadi saya sering mencuci pakaian dalam, terutama celana dalam itu saya pakai sabun mandi. Karena menurut saya sabun mandi itu lebih lembut ya. Nah, tapi suatu saat kalau misalnya lagi ada stres itu pemicu utama kadang keputihan juga.
Kadang kalau sudah keputihan itu kan areanya gatal banget ya, gatal, panas gitu kan. Tapi kalau kita jebok pakai Aidam ini cepat sekali hilang. Dari pemakaian saya Aidam ini, kapan hari kaki saya pernah gatal gitu ya, kena sandal. Saya nggak, kalau apa ya, sensitif juga terhadap merek plastik tertentu yang berhubungan dengan karet. Jadi sandal jepit gitu ya. Jadi saya itu fanatik dengan merek, karena begitu saya sudah cocok itu, biasanya males coba-coba. Nah, kapan hari itu saya coba, kok sandal jepit ini harganya mirip-mirip dengan yang biasa saya pakai gitu ya. Kok modelnya enak juga, empuk gitu kan. Ternyata saya pakai sandal ini di jepitan itu merah sekali dan gatalnya minta ampun, itu gatal panas gitu ya. Nggak lucu juga kalau saya ke dokter untuk betulin gara-gara sandal jepit, apalagi di saat pandemi seperti ini ya. Jadi saya coba itu olesin Aidam cleanser, cepat sekali hilangnya. Jadi kita oles, nggak saya bilas ya, saya oles gitu. Nanti setengah jam masih kerasa gatal, kita oles, hari kedua udah hilang. Coba kalau kita ke dokter, pasti dikasih salep yang aneh-aneh, yang macam-macam ya. Dan itu keponakan suami ada ini eksema. Nah, eksema ini kalau Aidam dipakai, kita barengkan dengan ini body cleansernya Atomy itu sangat bagus. Anak kelas 5 SD eksema, jadi kalau dia kambuh itu eksemanya sampai dalam ya, perih itu di semua lipatan tubuh bisa luka dan dalam. Nah, terakhir itu yang paling parah itu di sekitar hidung. Jadi hidung kanan kiri sini ada luka sampai dalam. Ternyata sama si Oma ini dicobain dengan Aidam cleanser ya. Setengah jam sebelum mandi, Aidam cleanser itu dioleskan ke bagian-bagian yang luka, dibiarkan saja. Setelah itu mandi pakai body cleanser, 1 minggu mulus itu. Mamahnya si anak sampai heran ya, biasa mesti ke dokter kulit, nggak bisa sembuh dalam sekali periksa ke dokter kulit dengan salep dan macam-macam itu. Tapi ternyata dengan Aidam yang harganya cuma 80.000 dan body cleanser yang 130.000 itu sangat membantu. Jadi anak ini malah sekarang hampir tidak kambuh eksemnya. Jadi sangat bagus itu. Itu aja sih. Makasih. Ya, makasih Bu Yuyit buat sharingnya. Nah, ini boleh ya yang punya anak atau keponakan yang ada eksema ya. Kasihan banget memang kalau udah kena tuh ya, sampai gatal-gatal, sampai ngeliatnya juga kasihan banget. Ini boleh disarankan pakai Aidam ya. Ini ada pertanyaan Bu Ria. Tadi kan disebut kulit kemerahan bisa pakai Aidam. Nah, ini mengandung niacinamide, bukan ceramide maksudnya kali ya tadi ya. Dan itu dipakai seperti apa? Digunakan seperti sabun mandi? Ya, bisa dipakainya dioleskan ya, dioleskan di kulit dulu, mungkin menjelang mandi ya 1 jam atau berapa udah itu baru mandi. Atau anytime kalau mengalami rasa gatal itu bisa dioles. Jadi dulu saya ada member itu sukanya bawa botol kecil, bawa Aidam cleanser. Kapan aja gatal ya ambil Aidam diolesin. Coba aja. Jadi anytime juga bisa dioleskan, menjelang mandi juga bisa, mau dipakai untuk mandi juga bisa ya. Nanti pasti akan kerasa, karena ketika dioles itu rasanya adem, cooling sekali ya, mengatasi gatal, ada rasa mint yang lembut gitu. Bisa anytime dicoba dipakai ya. Ya, makasih Ibu Ria, semoga menjawab ya. Yuk, ada yang mau sharing lagi? Nah, sambil nunggu yang mau sharing, ini ada yang testimoni nih. Anak saya udah dewasa, umur 21, beberapa minggu lalu bisul besar di punggung. Sebelumnya di tempat yang sama itu sudah dioperasi, dibersihkan saat Januari 2020 lalu sebelum pandemi. Setelah bisul itu pecah, saya kompreskan pakai Aidam sehari 2 kali habis mandi selama hampir 2 minggu. Semakin hari nanahnya yang keluar semakin sedikit dan akhirnya sembuh total tanpa ke dokter dan makan antibiotik. Nah, ini ada sharing testimoni dari Bu Meli ya. Makasih Bu Meli buat sharingnya. Ya, ada lagi yang mau share tentang Aidam atau mungkin Oh ya, Ibu Cici ya. Ya, silakan Bu. Terima kasih, selamat sore. Nah, tadi Bu Ria udah menjelaskan tentang Aidam itu luar biasa ya. Ternyata saya juga merasakan manfaatnya yang luar biasa.
Saya itu semenjak hamil itu saya mengalami ambeien wasir. Nah, ternyata wasir itu tuh nggak mudah untuk sembuh ya. Kalau apalagi malah semakin hari itu semakin parah. Terutama kalau saya tuh nggak melakukan olahraga. Nah, selama pandemi ini saya kan nggak olahraga. Biasanya saya olahraganya kan jalan gitu loh. Tapi selama pandemi ini saya nggak pernah keluar. Nah, otomatis mungkin agak makin parah gitu loh ambeien saya. Nah, kira-kira 3 atau 4 minggu lalu saya itu meradang ambeiennya. Saya tuh udah, tapi selama itu saya cuma diam aja karena saya bilang siapa tahu nanti bisa sembuh lagi, bisa berkurang meradangnya gitu. Tapi kok makin hari makin parah gitu. Duduk nggak enak, jalan nggak enak, pokoknya ngapa-ngapain nggak enak. Terutama kalau habis dari toilet itu sangat mengganggu gitu loh. Pipis juga nggak buang air kecil, buang air besar juga itu nggak nyaman karena mungkin karena salurannya terganjal oleh peradangan itu, makanya nggak lancar gitu loh. Nah, hari Sabtu kalau nggak salah itu saya itu udah nggak tahan. Saat misa pagi itu saya kan duduk di bawah gitu, itu udah nggak nyaman duduk, udah kanan kiri, aduh kok makin perih, makin pedes, makin panas gitu. Saya udah tahan, udah aduh ya kapan selesainya misa gitu kan. Begitu selesai misa, saya tiba-tiba pada saat misa saya gini, ini kenapa panasnya luar biasa gitu kan. Mungkin yang udah pernah ngerasain yang punya keluhan tentang ambien pasti udah tahu lah rasanya gimana kalau pas lagi meradang gitu. Nah, saat misa itu saya gini, jangan-jangan pakai aidam kali ya enak gitu, saya bilang gitu. Nah, begitu selesai misa saya langsung lari. Saya pakai aidam. Itu nggak sampai 2-3 menit itu langsung adem. Benar, saya bilang, aduh enak banget, saya luar biasa ya aidam. Saya bilang, aduh puji Tuhan, saya bilang gitu. Saya ada aidam kayak, wah ini mah makin hebat aja lah, saya cintai sama Atomi. Banyak banget itunya manfaatnya. Terus yang Bu Wida bilang itu dia bisa ngilangin kayak kutil-kutil gitu, itu lemak. Itu saya juga coba dan memang benar gitu loh. Saya kan di sini banyak kayak lemak-lemak gitu, kayak kutil gitu, itu saya olesin sama aidam. Itu sekitar 2 atau 3 minggu lah. Itu memang sih nggak rontok sendiri, tapi kalau biasanya kalau kita tarik congkel itu kan sakit. Tapi setelah pakai aidam itu sepertinya akar-akarnya itu mungkin mati jadi mengering, jadi kita gampang copotnya gitu, kita giring aja udah bisa copot. Jadi sekarang kutil-kutil di leher saya udah berkurang. Itu aja, terima kasih. Saya ada temannya. Ya luar biasa, makin jatuh cinta dengan Atomi ya Ibu Cici ya. Satu-satu mencoba produk baru, makin lama makin manfaat yang didapat tuh makin banyak. Makasih sharingnya ya, makasih sharingnya Ibu Cici. Ini di sini ada Mayvi, ini Miss Aidam juga nih. Mayvi ini siapa? Ibu Mayvi. Boleh nih Mayvi ceritain ya. Yang terakhir anaknya teman gereja yang kena virus itu. Cerita Vi. Ya, lah saya Miss Aidam, Miss Koyo, Miss Atomi deh. Ya nih Aidam tuh pengalaman saya pribadi dulu ya. Dulu kan sempat saya tanya sama Ciria gitu loh. Sebenarnya sih waktu itu saya belum tahu lah produk Atomi itu, saya pikir hanya skincare 1, 2 biji, 3, 4, 5 gitu lah. Jadi saya iseng pas sama Ciria dikasih tahu. Terus saya bilang, Ci harganya berapa? 80.000. Ih murah amat gitu. Karena kan saya udah lihat ya itu yang si pakai lakta itu saya lihat lagi promo tuh 79.000. Jadi kalau nggak promo berapa gitu ya, isinya juga cuma 100 berapa mili gitu. Nah, jadi singkat cerita saya pakai aidam dan saya puas. Nah, jadi gara-gara itu saya mulai cari tahu si aidam tuh apa sih gitu. Apalagi sesudah tahu bahwa aidamnya tuh bisa buat ini. Dan dari situ merembet. Ya, ini buat teman-teman nanti kalau mau iseng carilah produk Atomi. Saya jamin nggak ada satupun produk Atomi yang punya single fungsi. Pasti fungsinya macam-macam. Gara-gara aidam saya jadi ngeliat saya Koyo fungsinya apa, buat apa aja gitu. Nggak ada yang single fungsi.
sampai sekarang saya belum nemu produk Atomy yang punya cuma single fungsi ya. Nah, tentang Idam ini juga karena buat saya puas banget puas. Jadi kalau ada orang nanya buat gatel-gatel ya pakai Idam. Ada yang bilang obat ketek apa, saya kasih Idam juga gitu. Yang nanya obat ketek karena saya tanya sama Ciria, Atomy udah keluar nggak obat ketek? Belum, kasih Idam aja gitu ya. Nah kemarin itu ada anak member saya tuh gatel-gatel gitu, dia tuh anaknya umur 10 bulan. Nggak tahu ya, yang ada di image kepala saya pokoknya kalau gatel Idam gitu. Jadi saya lupa kalau anak itu tuh baru 10 bulan gitu ya. Jadi saya udah langsung ngomong duluan, kasih Idam aja gitu. Nah terus udah gitu ternyata berapa hari kemudian, dua hari ya kalau nggak salah, dia pagi-pagi telepon saya belum angkat telepon Ciri ya jadinya, laporan katanya gitu. Terus saya sampai bilang, coba tolong difotoin. Saya kan suruhnya diolesin aja, tapi ini mamahnya kreatif gitu. Sama mandi-mandinya juga pakai Idam gitu. Dan ternyata benar hasilnya tuh mulus. Dan dia tuh bilang gini, Ci, yang paling utama buat aku ya Ci, katanya bukan masalah mulusnya, tapi masalah anak itu tuh nyaman, nggak gatel lagi gitu. Nggak gatel, nggak panas. Itu yang paling membuat dia terkesan gitu. Nah, jadi dia mulai tuh tahu-tahu sama temennya gitu menceritakan tentang Idam. Ya pokoknya Idam tuh bagus, dan anak saya tuh kan banyak beruntusan di sini ya, kecil-kecil gitu. Jadi istilahnya kalau mau diobatin pakai obat jerawat juga kagok gitu ya. Akhirnya pakai Idam, bener hilang gitu. Terus kalau habis berkeringat juga suka merah-merah gitu ya. Jadi bapak-bapak juga kalau habis olahraga bisa dikasih Idam. Ya pokoknya is the best lah. Sampai sekarang saya belum menemukan produk yang seperti Idam di produk lain gitu. Dan murah, benar-benar murah. Pakainya tuh sedikit sudah kelihatan udah ada manfaatnya. Ya itulah. Ya luar biasa Ibu Mayfi sharingnya. Nambahin sedikit Buling. Oh iya, Ibu Wiwit. Buat orang tua atau orang yang misalnya sudah nggak bisa bangkit dari tempat tidur ya, itu kan kalau dia posisi tidur terus itu kan lama-lama kadang ada lecet ya di punggung entah di pantat gitu ya. Itu kalau pakai Idam itu bagus loh, lukanya nggak semakin lebar tapi bisa menutup dan enak rasanya, nggak perih katanya. Ini kan ada suami tante yang kapan hari itu memang 1 tahun tidak bisa ngapa-ngapain gitu, dia di tempat tidur. Jadi saya bilang coba deh itu punggungnya untuk yang cuci di bagian punggung untuk mandiin itu dipakein olesin Idam, itu hasilnya luar biasa, bagus dan sangat nyaman. Buat si Om ini nyaman, nggak pedih, lukanya cepat kering juga, dan enak kan ada rasa sempriwing gitu, enak itu rasanya, dingin katanya, nggak panas. Nah kalau untuk anak-anak, saya ini punya pengalaman, mbak saya kan punya baby gitu ya. Baby ini yang usia waktu itu pulang dari rumah sakit 1 minggu gitu, di mukanya peruntusan, kayak jerawat kecil-kecil gitu, banyak banget itu. Ada yang warnanya putih-putih gitu kan. Saya lihat kasihan itu, saya pakein CeraVB sabun gitu ya. Jadi CeraVB sabun diambil sedikit di tangan, dikasih air, dibuatin busa. Nanti keluar busanya ini diusapin ke badan, ke mukanya ini rata 1 minggu, 2 minggu lah itu mulus kembali. Nggak perlu ke dokter, nggak perlu pakai salep dokter, itu bagus. CeraVB itu bagus juga. Cuman pakai sabunnya aja. Jadi mandinya saya suruh pakai CeraVB, tapi untuk yang di daerah muka ini saya suruh ambil sedikit, dikasih air, diratakan. Oke. Itu aja ya. Ini aku ada tamu bentar. Ya, makasih Bu Wiwit buat sharingnya. Oke, makin keren aja ya Idam Atomy ini tuh. Ada ini dari Ibu, oh ya kata Ibu Olivia, memang benar Idam bisa untuk obat ketek, ketiak. Biasa ketiak yang mengeluarkan bau tidak sedap, pakai roll on, di luaran suka kuning bajunya. Nah, setahu saya pakai roll on juga itu nggak bagus ya, katanya bahaya karena menyumbat pembuluh darah atau gimana gitu ya. Jadi nggak baik pakai roll on gitu. Bisa pakai Idam. Nah, untuk yang BB alias bau badan ya, mandi saja dengan Idam sangat terbukti. Dari Ibu Eka, saya baru ingat juga ini pengalaman sama anak remaja saya 18 tahun, di lengan atas, pundak bawah, pundak ke bawah, kiri kanan seperti beruntusan, tidak gatel, mungkin lemak. Rajin diolesi Idam, sekarang bersih, beruntusan
di lengan atas ini sepertinya banyak dialami remaja. Nah, yang punya pengalaman serupa boleh coba ya. Sekali lagi, baik lagi, ini Aidam tadi harganya juga gak mahal. Teman saya yang udah pakai juga semuanya pada suka dan cocok gitu ya. Apalagi setelah kita kirim bukti, maksudnya bahan-bahannya segala macam gitu ya, bahan yang dipakai itu aman gitu. Dan untuk sampai anak-anak tadi ada dicoba di Ibu Mayvi pengalaman ya, anak temannya 10 bulan pun juga nggak masalah ya. Oke, ada punya pengalaman lain mungkin, nggak perlu Aidam. Tadi dari Aidam bisa nyambung ke liquid deterjen, terus tadi saya dengar body cleanser, ada CeraVe, mungkin punya pengalaman dengan produk-produk tersebut, boleh di-share. Sore, Cik Ling. Saya Ya, bisa Ibu sharing? Nindya. Ya. Ya, silakan Bu. Saya mau sharing fungsi Aidam. Seperti kita bilang kan, Aidam itu bagus sekali, manfaatnya memang bagus ya. Itu bisa dipakai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, saya punya masalah kulit kaki tumit itu pecah-pecah. Nah, memang kan karena di rumah memang nggak biasa pakai sendal ya. Ada orang tertentu yang biasa pakai sendal. Saya pun sampai ke teras pun kadang malas pakai sendal. Jadi kulit kaki saya tumitnya pecah-pecah. Biasanya saya kan pakai amplas pakai batu apung sama air anget. Itu malah jadi luka. Nah, tapi sejak pakai Aidam itu yang pecah-pecahnya itu jadi lebih halus. Nah, kemudian yang lebih agak ke dalam udah masa penyembuhan sekarang lebih bagus. Jadi memang Aidam bagus banget ya. Jadi membantu sekali. Jadi saya tidak perlu lagi biasa di salon kan ada pedicure manicure ya untuk bersihkan itu di amplas sama orangnya. Sekarang dikasih obat apa macamnya saya nggak tahu ya. Tapi dengan pandemi ini nggak ada ya udah saya pakai Aidam. Aidam bagus sekali. Jadi kaki jadi lebih bagus, lebih halus jadinya ya. Jadi nggak perlu lagi pakai obat-obatan diasah, pakai air hangat apa cukup oleskan Aidam. Itu aja sih pengalaman saya. Terima kasih. Ya, makasih Bu Nindya. Wah, luar biasa ya Aidam. Saya baru dengar juga nih yang testimoni seperti ini. Ini baru satu produk loh, baru Aidam nih ya. Baru Aidam aja satu jam lebih kita nggak cukup bahas Aidam nih ya. Kalau produk yang lain ditambah lagi, nah ini tadi saya dengar ibu-ibu semua yang sharing. Mungkin bapak-bapak ada yang coba punya pengalaman, boleh di-share. Bapak-bapak ada yang coba? Ada yang udah coba, boleh. Karena ini Aidam bukan cuma hanya untuk ibu-ibu ya, buat bapak-bapak juga, untuk kebersihan bersama suami istri. Nah, ya harus bapak-bapak juga harus pakai. Ada yang mau share lagi? Kalau habis cukur juga boleh tuh pakai Aidam biar kan takut agak luka-luka gitu. Yang habis cukuran katanya pakai Aidam. Ya, Pak Timo punya pengalaman? Bukan pengalaman, saya baru sadar itu harus beli Aidam. Jadi ada di sebelah ada Miriam, ada di belakang ada saya. Kita cerita Aidam harus kita beli. Buat gatal juga bisa. Coba tanya. Ya, bisa Bu Miriam, bisa. Bisa Bu Miriam. Bisa. Bisa dicoba Bu Miriam. Ada yang apa? Anak temannya gatal sekali, jadi saya akan kenalin juga. Oke, thank you. Ya, kata Ibu Leni, Aidam keren banget. Nah, Ibu Leni bisa share. Ibu Leni di mana nih? Ibu Leni di mana nih? Ibu Leni bisa share sedikit tentang Aidam. Kerennya di mana nih? Mana Ibu Leni? Masih rumah sakit Ibu Leni? Bu Leni lagi sakit. Oh, udah minggu kemarin. Ya minggu kemarin saya nggak dengar. Kemarin ada sedikit ada masalah Ibu Leni. Oh ya, oke. Nggak apa-apa ya sekarang. Buat yang ada masalah eksim, Aidam ini bagus ya. Kalau ada gatal-gatal yang karena eksim itu kan ada yang kayak eksim kering gitu ya, atau eksim basah. Daripada pakai salep-salep kortikosteroid, kan itu biasanya salep itu lama-lama kulitnya tambah hari tambah tipis. Dan tetap aja gatal juga. Coba yang bagian gatal itu ketika gatalnya muncul, oles sama Aidam saja. Karena daun basil itu punya manfaat untuk mengatasi gatal-gatal karena eksim dan psoriasis ya. Psoriasis itu yang merah-merah, seperti ada pulau-pulau di kulit, itu juga coba dioleskan Aidam. Itu juga bisa membantu. Ya.
Ya, mungkin buat teman-teman yang belum pernah share di Atomi itu ada produk yang namanya Aidam. Nah, itu boleh mulai di-share ke teman-teman ya. Karena kemarin ini juga saya sempat, karena saya waktu itu ngelihat dari postingan siapa ya, Pak Asep kalau nggak salah di grupnya. Terus begitu tiba-tiba ya saya pengen share aja ke grup ibu-ibu gitu ya. Begitu saya share, mereka langsung, oh Atomi ada juga ya produk yang untuk keintiman wanita. Ada, saya bilang. Ini terus begitu saya kirimin bahan-bahan segala macamnya, akhirnya mereka sudah mulai mencoba, ada 5 orangan yang beli, sekarang udah berjalan sebulan lebih ya. Kemarin ini saya sempat tanya dan mereka semuanya happy, apalagi mereka kaget juga nanya harganya berapa? 80.000. Dia bilang, kok murah banget? Dia bilang gitu. Nah, ini cuman ada di Atomi, saya bilang yang barangnya bagus, aman, tapi harganya murah. Oke. Jadi anak-anak kalau saya mau tanya ya, kalau anak-anaknya katil-katil itu item yang lain ada apa yang gini? Ada yang teman saya, dia ada di Korea, dia ada atopi, dia katil-katil semua ini. Perlu kasih tahu barang apa yang bagus ya? Pakai Aidam dan body lotion, Pak Timo. Tolong nanti kirim SMS ya. Ya. Mungkin sabun mandinya juga bisa ganti yang Atomi. Pak Timo pakai body cleanser ya? Atau mungkin kalau sensitif sekali bisa pakai yang seri CeraVe gitu ya, Bu Ria? Ya, 3 produk itu. Sabun mandinya diganti, kemudian pakai Aidam, pakai body lotion, dan deterjen cuci bajunya diganti, Pak Timo. Dan jangan lupa minum Hemohim, Pak Timo. Itu saya udah kirim Hemohim. Mau nanya dong, Bu Wida, ini ada yang dengar juga nih kesaksiannya Bu Wida. Hanya ini kutil kan, kalau kutil-kutil itu cara pakainya gimana? Hilangin kutil yang tadi di leher-leher yang gitu. Dioleskan aja di bagian-bagian yang ada lemak-lemaknya. Udah gitu terus didiemin atau langsung dicuci? Didiemin dulu nanti Kia bisa kira-kira setengah jam. Jadi kalau waktu mau mandi dioleskan dulu. Jadi ketika mandi langsung siram-siram. Saya juga nggak sangka sih. Jadi setelah lewat berapa lama gitu, kok dipegang-pegang jadi mudah gitu ditarik, lepas. Oke. Thank you Bu Wida. Ya bisa dicoba sih. Siap. Thank you. Mantap, pokoknya Atomi mantap. Mantap. Bu Ida makin semangat nih. Oke, thank you sharingnya. Ini Pak Timo. Yang Bapak-Bapak belum link. Ya Bu, ya Pak Bernard ditunggu dari tadi. Pak Bernard. Ya, saya sebenarnya sih malu ngomongnya nih masalah Aidam, memang seharusnya buat wanita dan laki-laki pun bisa. Ini pengalaman pribadi saya. Dulu masih zaman muda kan biasa sering naik motor tuh, hujan-hujanan panasan. Kadang-kadang tuh lupa. Intimnya kita punya V kita kadang-kadang hitam. Ya. Itu ternyata setelah saya pakai Aidam untuk kita bersihkan, itu bisa membersihkan lama-lama itu. Nah, itu kesaksian saya pribadi saya, di mana saya bersihkan juga ketiak saya bersihkan, itu bisa bersih. Ya itu aja kesaksiannya. Ya bapak-bapak ya jangan malu-malu, saya sih nggak malu. Sebenarnya kok nggak ada bapak-bapak ya, saya ngomong deh. Thank you, Ling. Ya, luar biasa. Makasih Pak Bernard. Sharing is caring loh ya, kata Ibu Ria. Jadi dengan kita sharing ya, bukannya malu-maluin, justru kita caring. Siapa tahu punya problem serupa, bapak-bapak boleh dicoba ya. Karena ini bukan buat wanita aja, buat bapak-bapak juga sangat penting ya. Apalagi yang sudah menikah. Pak Timo, mungkin tadi yang buat anaknya yang merah-merah apa gitu, mungkin bisa untuk kalau pas lagi kering banget bisa bantu CeraVe cream ya. Itu juga bagus banget. Anak saya juga kadang suka dia kan alergi tinggi ya, jadi kadang-kadang suka merah-merah badannya sampai belakang punggung, kadang di siku tangan sini suka bentol-bentol merah. Itu kalau misalnya sebelum tidur saya ya nggak apa-apa Pak, karena itu seri CeraVe itu kan untuk yang kulit super sensitif ya, jadi nggak berbau, nggak ada wanginya sama sekali gitu, lebih aman sih. Kalau mau coba juga boleh. Saya pun masih pakai sih CeraVe cream itu kalau lagi tangan kering. Boleh dicoba. Udah waktunya ini jam berapa? Ya sudah jam 4 lebih. Yuk, ada yang mau ya Bu Ria?
Ya, semua senang banget ini. Dia juga testimoni tuh, anak saya punggungnya berjerawat setelah pakai body cleanser dan Aidam jerawatnya sembuh. Wah, hebat, puji Tuhan ya. Ya, anak-anak remaja kan biasanya punggung pada beruntusan nih, banyak keringat ya, karena kan kelenjar sebumnya pada aktif. Nah, kalau nggak sering ganti kaos kan mudah ditumbuhin bakteri ya, nanti akhirnya bisa jadi jerawat. Ini bisa dibersihkan ketika mandi, ditambahkan Aidam juga bisa. Bahkan untuk kulit-kulit muka yang berjerawat, kita waktu pakai foam cleanser, kita bisa pakaikan Aidam dulu, habis itu kita bilas, kita baru cuci pakai foam cleanser. Jadi untuk membunuh bakteri penyebab jerawat ya, itu juga bisa membantu dengan Aidam. Ya, makasih Bu Ria. Oke, kalau nggak ada yang sharing lagi, ada satu lagi terakhir yang mau share? Mau testimoni, boleh? Satu orang lagi? Kalau nggak ada, kita buka videonya semua, kita mau foto bersama dulu. Kita foto dulu ya, ada 4 halaman. Itu body cleanser-nya Atomy, itu bagus banget. Kemarin teman saya nanya berapa harganya, dia sempat kaget, sabun mandi harga segitu, kata dia gitu ya. Tapi saya bilang, ya tadi yang seperti Ibu Ria, kalau anaknya udah ada problem, gatal-gatal segala macam, itu ke dokternya aja bayar berapa ya. Udah belum diolesi obat-obatan, antibiotik, aduh kasihan banget gitu ya. Ini kita cari yang kalau ada yang lebih alami, kenapa enggak gitu ya. Untuk anak-anak itu yang alergi, yang gatal-gatal itu body cleanser tuh bagus banget. Jauh lebih aman. Oke, yuk. Ada 4 halaman, halaman pertama dulu ya. Oke, siap semuanya. 1, 2, sebentar. Sebentar. Yuk, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, halaman ketiga, halaman keempat. Yuk, kita buka mic-nya semua. Kita mau sama-sama bacakan moto dari Atomy. Atomy mantap. Atomy mantap. Aidam cleanser is the best. Oke, yuk. Siap ya. Kelihatan mukanya ini. Enggak. Oke. Yuk. 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, bisa.